Efesus 3 ayat 18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lanjut ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Setiap orang yang menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup ini, maka dia pasti akan mengerti dan tahu bahwa dia sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dia sangat membutuhkan pengampunan Tuhan. Tetapi sebelum manusia itu sendiri sadar dan mengerti, ternyata Tuhan itu lebih tahu. Tuhan itu lebih mengerti bahwa kita manusia sangat membutuhkannya. Kita manusia sangat membutuhkan pengampunan. Kita manusia sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Alkitab bilang dalam Efesus pasalnya yang kedua, Efesus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dia bilang begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Tetapi ayat yang keempat bilang apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar. Kita perhatikan ayat ini. Oleh karena kasih-Nya yang besar, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita yang berdosa ini diterima oleh Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ayat yang ke-8. Bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi ini adalah pemberian Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita tidak perlu memegahkan diri, karena kita hanya hidup karena belas kasih Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan, maka kita ada sampai hari ini. Karena pengampunan Tuhan, maka kita ada sampai hari ini. Pengampunan Tuhan itu. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, seperti yang kita baca tadi. Paulus bilang, Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya,
betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu. Amin. Sampai hari ini kita sudah menikmati kasih Tuhan. Sampai hari ini kita nikmati kasih Kristus yang besar itu. Dan kasih Kristus itu kita sudah bahas waktu yang lalu. Hari Jumat yang lalu. Minggu lalu. Kasih Kristus itu terletak kepada salib itu. Yang kita biasa bilang salib Kristus. Dan kasih Kristus inilah yang saya ingin sampaikan kembali, bahwa melalui salib Kristus maka kita bisa melihat sebuah kepedulian yang besar yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Dari salib Kristus inilah kita diajarkan tentang arti kepedulian. Allah peduli terhadap semua manusia. Allah peduli terhadap kita. Sebabnya kenapa kita diajarkan di dalam Alkitab tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena sesungguhnya Allah itu sangat peduli terhadap kita. Amin. Dia peduli akan hidup kita. Dia sangat peduli akan setiap keberadaan hidup kita. Dia peduli terhadap semua manusia. Sebabnya dia harus datang dalam dunia ini. Dia berada di dalam satu bagian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia bawa hidupnya di atas kayu salib untuk kita. Dia melakukan karyanya yang besar di sana. Kenapa? Karena dia peduli kepada kita. Itu yang pertama. Jadi berbicara tentang kasih Kristus yang panjang itu, yang lebar, yang tinggi, yang dalam itu. Berbicara tentang salib Kristus yang peduli terhadap kita. Yang kedua adalah berbicara tentang kasih Kristus itu, berbicara tentang salib Kristus. Dan salib Kristus itu mengajarkan kita tentang arti kerelaan. Arti kerelaan artinya adalah Allah itu dia rela mati untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dia rela memberikan hidupnya untuk kita. Ada kerelaan yang besar. Sebabnya betapa penting dalam kekristenan itu pasti akan tahu apa artinya tentang kepedulian. Peduli satu sama yang lain. Tahu juga tentang arti namanya rela. Saling merelakan. Rela-rela saja. Ya. Yang ketiga adalah kasih Kristus itu ada kepada salib Kristus yang luar biasa. Dan lewat salib itu mengajarkan kita tentang arti pengampunan. Kita memang rela, tapi belum tentu juga ada orang yang mampu mengampuni. Tetapi lewat salib Kristus ini, yang berbicara tentang kasih Tuhan yang besar, maka kita diajarkan untuk mengerti tentang arti pengampunan. Allah telah mengampuni kita walaupun kita sudah banyak menyakiti hati Tuhan, tapi Allah mengampuni kita. Dia memberikan pengampunan yang besar di kayu salib. Dan kita yang berdosa ini, kita sudah sama-sama baca tadi dalam Efesus pasal pertama, pasal yang kedua, bahwa kita telah mengalami pengampunan. Itu yang ketiga. Yang keempat, salib mengajarkan kita tentang arti pengorbanan. Sebuah pengorbanan yang tak terhingga, yang besar. Itulah kasih Kristus. Sebabnya arti dari pengorbanan itu selalu menjadi bagian setiap orang percaya.
Kita rela berkorban dalam segala hal. Kita rela melakukan apa saja untuk sesama kita. Rela berkorban. Yesus saja, dia berani mengorbankan dirinya untuk ada di atas kayu salib demi kita. Lalu, apa yang diajarkan Tuhan terhadap kita? Melalui salib Kristus, kasih Tuhan yang besar itu, kita diajarkan untuk berani berkorban. Berani berkorban. Berkorban untuk apa saja. Dan Alkitab berkata, semua kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanan yang kita lakukan, Alkitab berkata, semua tidak akan pernah sia-sia. Pengorbanan yang kita lakukan untuk dalam segala hal, baik dalam pelayanan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun yang kita korbankan, yang kita relakan, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia. Sebabnya Alkitab berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Yang bertanggung jawab itu adalah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengorbanan. Salib mengajarkan kita tentang arti pengorbanan. Dan itulah terletak kasih Kristus yang besar. Allah berkorban untuk kita. Darahnya yang mahal dicurahkan hanya untuk kita. Dan Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan beberapa hal tentang kasih Kristus ini. Melalui kasih Kristus yang besar, apa respon kita? Apa yang hendak kita kerjakan di hari-hari ini? Melalui kasih Kristus, selain kita sudah baca ada beberapa 4 hal berbicara tentang kepedulian, kerelaan, pengampunan, pengorbanan. Maka lewat kasih Kristus yang besar itu, yang ada di kayu salib itu, maka kita dibawa kepada sebuah kehidupan yang baru. Amin. Hidup baru. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-21 dan 24 katakan. Ayat 21 dia bilang begini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ayatnya yang ke-24, luar biasa kan? Kita menjadi manusia baru, hidup baru, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Seperti yang kita jalani sekarang. Rasanya kita kalau tidak ibadah dalam satu minggu itu tidak enak kan? Betul toh? Karena kita sudah terbiasa. Karena kita sudah hidup dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah seperti yang saya katakan tadi. Melalui kasih Kristus yang besar ini, maka kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu.
Alkitab juga berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dalam segala hal. Yang penting adalah Tuhan, kita itu menyenangkan hati Tuhan. Itu intinya. Jalani hidup ini dengan Tuhan, maka apapun yang ada dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya untuk kita. Bilang amin. Puji Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Melalui kasih Kristus yang besar, yang panjang, yang lebar, yang dalam, maka kita sebagai orang percaya akan hidup. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, kita telah menjadi manusia baru, kita telah mengalami kasih Tuhan yang besar, kita telah mengalami pengampunan dari Tuhan, kita telah mengalami pengorbanan Kristus, kepedulian Tuhan. Maka ayat yang ke-10 ini bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Artinya adalah melalui kasih Kristus yang besar, maka kita akan hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kita selalu berkata, nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap pekerjaan kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam pekerjaan dimanapun kita ada, maka ada taburan kasih. Kita menjadi surat yang terbuka, Alkitab berkata. Kita bisa memperlihatkan Kristus kepada semua orang. Kita bisa memperlihatkan kasih Kristus kepada banyak orang. Sehingga Alkitab juga berkata dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan, tempat kediaman Allah. Jadi memang bukan main-main menjadi orang percaya kepada Tuhan. Allah sendiri berdiam dalam diri kita. Dia menjadi bagian penting dalam hidup kita. Dia ada di dalam diri setiap orang percaya. Dia ada dan selalu bersama-sama dalam setiap orang percaya. Itu sebabnya yang terakhir saya mau katakan, dia jelas berkata kepada kita, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia di dalam setiap kita. Di dalam setiap aktivitas hidup kita, kita akan selalu melihat Tuhan, baik di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam segala hal, selalu ada Tuhan. Karena dia berjanji, setiap orang percaya selalu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya percaya semua kita tetap ada di dalam Tuhan. Semua kita tetap memuliakan Tuhan. Semua kita tetap menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita.